Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya buat semua penonton review jujur? Ketemu lagi dan kali ini kita ada sesuatu yang istimewa, bukan begitu? Begitu bukan? Iya, benar banget. Balik lagi bersama Ada Febra Vita teman Budi dan kita dari rumah apa nih? Ustadz Sri. Ustadz Sri. Tapi kita ada brandnya karena produknya baru, jadi kita lagi nongkrong di Nil Factory. Nil Arabian. Nil Arabian. Nil Arabian. Oke, namanya cantik ya, Nil Arabian Taste. Oke. Dan di sebelah kiri Febi ini, nah inilah Ustazah Sri dan juga ada Pak Ustadz ya. Yang kita bakal ngobrol-ngobrol sambil kita mencicipi juga. Di depan kita tuh ada nasi bukhari. Dong di hari ini tuh kenapa kita sampai benar-benar meniatkan diri untuk datang ke sini itu karena nasi ini benar-benar istimewa. Ini dibuat dengan cinta. Benar kan tetangga? Kenapa dibilang dengan cinta? Karena ada niatan khusus. Kita tanya dulu, niatan khusus usaha yang namanya nasi Arabian. Ini salah satunya nasi bukhari ini. Kenapa Ustazah? Jadi kita ini Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kita ini hanya sekedar mau coba-coba ya untuk usaha ini, tetapi ada latar belakang kita itu ingin ya gimana nanti di rumah ini kita akan menyelenggarakan rumah takfir anak-anak di atas ke lantai atas, apabila baru lantai bawah. Tapi dikarenakan lantai atas itu masih belum sempurna, masih belum bisa dipakai, jadi kita lagi cari usaha nih cara bagaimana bisa membiayai, mendanai untuk bisa menuntaskan mahatafid di atas dan mahatafid di atas. Tapi karena permintaan untuk tetap menyelenggarakan mahatafid itu semakin kuat dari masyarakat, jadi kita tetap akan terus memulai insya Allah rumah sakitnya dalam ketika sudah selesai corona ya, selesai corona kita di rumah inilah di lantai bawah dahulu, sementara nanti kita berusaha ini ya dari bisnis kuliner ini, nanti mudah-mudahan dari bisnis ini bisa membantu untuk membiayai pembangunan rumah sakit di atas. Ya Rob, mudah-mudahan ya Rob. Amin. Kita jadi kayak kita yang ini ya. Kita yang merinding gitu. Dan ini yang luar biasanya itu didukung sama Pak Ustadz. Gitu ya. Pak Ustadz juga dulu awalnya itu gimana Pak Ustadz? Bismillah. Karena saya yakin orang rumah ini karena dulunya pernah jadi koki waktu kita selama di Mesir dulu, pernah sempat buat. Pernah di Mesir. Koki beneran. Koki beneran, mantesan. Dari sini kelihatan gitu kita mahasiswa, tetapi harus berdikari untuk membiayai keluarga dan anak-anak. Kita buat resto kalau dulunya, cashbacknya, Cairo restoran, dan alhamdulillah itu sering dikunjungi oleh istilahnya dubes ataupun dari tamu-tamu Indonesia. Nah, kalau dubes itu kalau dari KBRI itu merujuknya ke tempat kita kalau cari untuk makanan Indonesia. Contohnya ke Karesto ya. Karesto. Jadi istri alhamdulillah Ustazah Sri ini salah satu koki handalnya. Jadi kalau kata orang tuh bukan kaleng-kaleng. Nah, jadi pas dia ada niat untuk membuka Nil Arabian Taste ini, saya mendukung, dan insya Allah dari sini mungkin bisa kita alokasikan untuk penyelesaian bangunan di atas Darul Tahfiz. Namanya Darul Wafa. Darul Wafa li tahfidz Al-Qur'an Karim wa ta'lim bil lughah al-arabiyyah. Jadi di atas kita sudah siapkan space sekitar 3 kali 6 meter khusus untuk kursus bahasa Arab. Ini kayaknya cita-citanya udah dari dulu ya, dari waktu masih di Mesir ini kayaknya ya. Punya rumah sakit, kemudian di sini juga bisa kita anak-anak yang belum belajar bahasa Arab, mereka bisa ikut kursus, jadi nggak sulit nyari-nyari mana gitu ya. Karena banyak mahasiswa yang bertanya gitu kan, gimana buat kursus. Sementara alhamdulillah kalau saya memang background dari syariah, sementara istri backgroundnya dari bahasa Arab, dari sastra Arab. Nah, khusus ini saya memang dari bahasa. Pakai lengkap baru Ustazah ya, pakai lengkap loh, koki iya, bahasa Arab pintar.
Berarti yang beruntung tuh standar. Dapat semua satu paket lengkap. Jadi kayaknya sambil nyicipin kali ya. Langsung aja ya. Kita lihat di sini. Kalau saya tuh gambar-gambar doang. Ini sih Iya. biasanya kita main cakap-cakap aja, Iya. cakap-cakap gitu. Tapi sini kita mau. Jadi kalau untuk nasi Bukhari itu dari Sambil daerah sambil. Bukhara ya, jadi Imam Bukhari itu dari sana ya, dari Uzbekistan, nah itu dari sana. Tapi kalau untuk nasi biryani dan nasi itu semuanya tuh agak sedikit agak sama lah ya, agak sedikit mirip-mirip. Sama juga dengan nasi kapsa, cuma kita rasanya tuh agak sedikit soft, nggak terlalu cut gitu kalau kapsa. Tapi kalau nasi mandi itu dia kuning, nanti di situ ada sedikit bumbu dari saffron. Nah, saffronnya ini yang Ada secernya. lumayan, Iya. kan mahal. Sebotol kecil itu aja. Ya, saffron atau za'faran gitu ya, za'faran. Kita ada nyetok itu sebotol kecil Cuma ya 250. Iya benar. sulit banget kalau misalnya kita harus jadi kuning-kuning nanti dikasih kunyit dan kayak istilahnya itu rempah. Romantiknya itu, ini jaraknya semeter. Enggak dong, itu kan dia. Tapi aromanya Enggak, tadi sempat kita ngobrol-ngobrol sama Andong. Kalau ngelihat orang pintar masak atau enggak tuh dari potongan katanya. Jadi Betul, kan? ayamnya itu kelihatan potongan koki, maksudnya gitu. Dulu belajar ya Ustazah, jadi koki. Enggak, itu namanya waktu di sana itu kan karena berkumpul sama orang-orang koki, jadi banyak belajar gitu. Jadi di situ kan Otodidak, enggak ada kursus-kursus. saya nggak kursus, tapi belajar sama koki. Jadi sampai ayam ini kan memang betul-betul cara motongnya, terus cara bersihkannya gitu kan. Ya di situ enggak istilahnya memang kan di dalam itu kan istilahnya gini juga ya. Itu memang gimana caranya biar bisa bersih sampai di betul-betul sama kokinya diajarin. Ini ada 3 sambal. Ini yang diambil sama, ini sambal apa nih? Nah ini sambal khas Padang biasa lah ya kalau Lidah Sumatera. Lidah Sumatera Lidah juga Sumatera. boleh. Jadi Arab itu harus juga dimodif dengan lidahnya, budaya Bengkulu suka cabai. Iya setuju. Terus ini di sampingnya Ini salapah khas Arab gitu ya. Salap. Salapah. Salah. Yang ini, yang tengah ini yang tengah kayak acar. Ini Iya, namanya salapah. tapi lihat detail ya. Salapah ada cabai ininya, cabai blender juga. Terus dikasih nanas, timun gitu. Terus Coba cicip, insya Allah sudah. Iya, kelihatan dong. Jadi seger nih. Kayak campurannya itu timun, nanas sama wortel. sama bawang bombay. Ada bawang bombay yang Cincang-cincang ya. Tuh. Jadi saladnya Arab tuh kayak gini. Sausnya tuh tetap cabai gitu. Nah, cuma kita mau tahu nih pedesnya Arab sama pedesnya Indonesia itu mana nih yang lebih pedas? Nah, kalau pedas ini karena kita dimodif dengan orang Indonesia itu budayanya orang Bengkulu apalagi kan pedas sukanya. Jadi salapahnya juga agak sedikit pedas. Naik ya. Berarti memang Naik, gitu. kalau kita keliling-keliling itu Indonesia masih di posisi pertama untuk pedas. Ya, gitu. Jadi lumayan orang Indonesia kan untuk cabai-cabai apa. Ini yang beda nih. Ini namanya pakina. Papina. Nah, Kita belajar bahasa Arab sekalian nih. Pakina ini dibuat dari biji wijen, ya biji wijen kita tambahin sedikit, kemudian nanti ada kita modif dengan kacang tanah sedikit gitu ya, karena kalau diperbanyak kacang tanahnya nanti wijennya nggak terasa. Ini bener bau kacang tanah. Dan bau wijen, benar. Wijen. Berarti dengan sausnya yang di sebelah kemarin Ada wijennya. ada wijen ya. Tapi Itu beda-beda negaranya loh. Makanan Arab, kalau memang makanan formal, itu harus ada ada cara makannya dicocok. Dicocok, ayamnya Ayamnya dicocok. dicocok. Gitu. Jadi orang kalau ngeliatnya tuh kayak mayones, tapi bukan mayones. 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 Tapi dia tuh pakai apa saya bilangnya juga bahasa Indonesianya ya saya namanya pokoknya campuran Tahini. kacang. Kalau saya pernah share di Google, itu bahasa Indonesianya tahini. Tahini. Nah, tahini. Jadi itu campuran antara kacang tanah dengan wijen dicampur. Ini sudah dikasih kecil, tangkap. Ini kelihatannya aja. Nanti kita habis tutup ini yang jadi tapi kalau yang ini baru sekali ini dilihat. Ya sama. Ini Ya. the first yang dilihat ini Ya. namanya Papina. Sama yang ini Belum bisa ya, bisa. Wah, namanya nggak udah hati-hati salah tajwid. Aduh, itu kalau-kalau sama. Cuman ya ini pakinahnya ini
modif lagi karena orang Indonesia tuh sukanya pedas, jadi saya kasih cabai sedikit. Cabai sedikit. Makanya kan warnanya agak sedikit merahnya. Yang aslinya memang ada yang merah, ada yang putih. Gitu. Oh berarti kalau nggak dicampur cabai ini putih warnanya. Iya. Oke. Iya. Iya. Oh ini Ilhana Washifa. memang harus ada cabai. Nah ini yang- juga lihat di tontonan luar negeri ini pasti ada. Karena ini kan buat di Iya, jadi Jadi kayak dimasukin di dalam nasinya gitu. Jadi dia Oke, meresap rebus sama nasi. nasinya. oh, Jadi dia ada berbumbu jatuhnya. Bukan Tapi direbus di luar. cabai hijau ini kan. cabai hijau. Terus satu lagi, ciri khas dari nasi Arab itu pasti ada kismis. Nah, iya. Jadi ada kismis ini pasti gitu. Anggurnya tapi dikeringkan. Anggur kering namanya. Emang udah baca dadu? Ya udah. Udah lagi kayak. Ini beneran penasaran sama sausnya dulu. Karena tadi kata Ustazah agak pedes saus tomatnya. Ya tapi harus dicocokkan, harus dicocokkan. Kita kan dari Cikarang ya. Sate bukan. Kuah sate ya. Sate bukan. Iya. Tapi enak. Terus ini nasinya. Ini yang bikin mahal. Saya sudah Beras tahu basmati. beras ini mahal. Beras basmati. Beras. Beras basmati. Nama beras. Jadi di berasnya itu beda sama beras kita Indonesia. Dia Beda. panjang-panjang. Beda yang sama biasa pemerintah impor beda. Ini impornya beda beras. Iya, dan ini sehat. Ini sehat. Nah, itu. Boleh dong cerita Pak Ustaz atau Ustazah, apa saja kandungan dari makanan ini yang bikin sehat? Banyak sih. Banyak, ini banyak. Kalau dari mananya tuh? Dari ayamnya atau dari nasinya? Dari nasinya dulu deh, karena wangi rempahnya Nah, iya. berasa. Kalau dari nasinya itu rempah-rempahnya kan rempah-rempah seperti kumbar, bintang. Jangan semua dulu, nanti ditiru orang. Jangan semua. semuanya. Tapi ada ciri khas yang nggak ada di sini. Yang Mahal, memang mahal harganya tuh ya ini habhan. Kalau orang bilangnya hil. Atau kalau kita bilangnya apa ya habhan di sini kapulaga India. Yang 1 kilonya tuh 1 juta. Oh. Jadi saya mengambilnya Mesir kita minta. lumayan minta saya bingung ini gimana Ini mau nyok 1 juta ini. ini tapi kita nggak pakai 1 juta. 1 juta, Gitu. Dua Kadang juta ada dong. biji bahannya biasanya. Tapi ini benar berasa, jadi kayak bumbu rempah Indonesia ya, benar ada kayak rasa kapulaga, tapi mungkin kapulaga India Kapulaga itu loh. India, kapulaganya kapulaga India. Nah, kapulaga India ini biasanya sama orang-orang Arab, mereka gunakan untuk obat. Jadi mereka biasa untuk kalau misalnya sakit batuk atau flu, yang mereka emut-emut itu ya kapulaga India ini, itu kapulaga India. Jadi masya Allah rempah-rempahnya terlalu lengkap, jadinya dijadikan obat untuk obat batuk, gitu ya. Enak, jadi masya Allah. Nah, kalau masuk dalam nasi, nah ini kita masaknya khusus nggak pakai minyak goreng, tapi minyak samin. Oh, Jadi makanya minyak samin. makanya ini aman dari kolesterol gitu. Minyak samin, karena kalau minyak khas Arab itu kan ada juga ya, cuma di sini adanya minyak Arab itu minyak samin. Gitu. Kita pakai minyak samin, biar bau-bau dari nasi Arabnya itu ada. Gitu. Kemudian kalau dari ayamnya ya dimarinasi, jadi direbus tadi ya, terus nanti dimarinasi kembali dengan bumbu yang tadi hampir sama dengan bumbu ininya. Ini kalau dikombinasi enak. Ini Speechless. Nggak bisa ngomong. cara sambal merahnya ada sambal merah Indonesia lah ya, ada. Yang ini, udah yang peminatnya, yang Peminatnya. memang bikin digabung sama acaranya. Hmm. Ada kismis Ini tuh. makanya mesti kayak gini. Jadi ada bumbunya ya. Jadi bumbunya nggak pedes. Ya, kalau yang ini nggak pedes, yang saus-saus pedes. Ciri khas masakan Arab itu harus ada bombaynya. Jadi bukan pakai bawang biasa. Bukan bawang merah, bawang putih, bukan. Bawang bombay. Bawang bombay ini begitu digaduk, jadi jadi manis. Manis ya. Dan ini emang udah dimasak ya Ustazah? Ya, Ya, kayak garnish saja. Terus Tapi yang di bahkan dalamnya kita waktu kalau diundang orang Arab itu pas lagi panas-panas, yang ayam ini ditaruh madu. Coba kayak bagaimana? Madu Yaman. Jadi kita Jadi suka sama memang madu kalau Yaman. gaya Siti Marang. Kalau sisi mereka, dan kalau kita kan biasanya makan ini satu-satu sejaring ini, makanya khasnya Arab itu nasinya itu nampak. Jadi langsung makan dari Jadi dia tampak. serbu. Naliwut. Naliwut, mirip sama kayak Ini naliwut. kita mah malu-malu. Malu-malu. Tenang, off the camera.
ini silakan berdoa. Kentang yang dikukus, dia dikasih bumbu kasaran seperti ini juga, seperti salad top gitu. Dikasih baknunis, dikasih karot, baknunis dengan sparo itu daun ketumbar. Kirain adanya Pak Nunung. Baknunis ya? Baknunis dan sparo ini biasanya khas baunya ada, cuma kita nggak mungkin ya karena ada di Nah, itu jadi masalah enggak, Ustazah? Karena ada beberapa bumbu yang nggak ada di sini, di bumbu Mesir. Karena mayoritas bumbu juga udah kita minta dari teman yang di Mesir dikirim. Wah, Jadi udah itu kita siapin. rahasianya tidak bisa disaingi. Jadi bumbunya dikirim langsung dari sana, dari Mesir. Gitu. Itu yang di Mesir, restonya masih jalan? Sudah. Oh sudah, jadi dipindahin ke Bengkulu. Jadi- Jauh loh dari Mesir pindah ke Bengkulu. Makanya jadi Sungai Nil. Makanya ada Nil. Nil, jadi ingat kenang-kenangan. Aduh, Aduh. Sudah kebayang. Dari Sungai Nil sampai ke ini ujung gitu ya. Makanya jangan ke pantai terus. Bu. Iya, Iya. sungai. Kita ke sungai. Malah itu di Anak-anak kita pantai. juga lagi 2 orang tadi. Sungai Nil. Jadi Kita lucu. Oh gitu. Berapa orang anak Pak Ustazah? 4. Dua aja. Mau dong ayo di Kairo. Jangan masuk lagi. Tapi ceritain dong filosofi dari nama Nil Arabia tadi. Iya. Nah, Nil Arabian beda ya. Kita kok kenapa ngambil Nil? Karena saya mikirnya gini. Nil itu kalau Udah. Berarti kalau udah makan ini kita insya Allah ke sana. Allah pesan. Amin. Pakai kata makin di sana gitu. Iya. Bisa langsung dari sana ya. Iya. Minum air zam-zamnya langsung dari Mekah coba. Doanya tolong diaminin. Amin, 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 ya Yang Allah. nonton malam-malam. Amin. Mohon maaf ya Ya. Allah. Netizen yang suka julid-julid sama kita, minta maaf. Ada Ya. komen apa? Gitu. Iya, justru Gara-gara kita. Gara-gara kita dimarahin gitu kan. Malam-malam jadi tambah panjang. Gue ya Pak Ustaz ya. Ustazah ya. Makan yang mantep. Iya, kalau pas dahaga yang mantep. Berdoa setelah ini. Masya Allah. Ini sudah nggak bisa ngomong. Mas ya, dari tadi tuh nggak berhenti merinding gitu. Dan mungkin mohon doa juga nih untuk tapisnya yang sekarang lagi dibangun, itu bisa cepat diselesaikan ya Pak Ustaz ya. Jadi nanti anak-anak kita tuh bisa belajarnya di sini, kayak gitu. Dari SD ya, dari umur berapa tahun? Kita insya Allah akan membuka rumah sakit Darul Wafa. Jadi itu markas sakitnya balita dan balita. Kita lebih fokus ke balita, tapi mungkin nanti ada yang di kelas SD dan orang tua, ibu-ibu juga. Cuman untuk markas sakit balita ini, alhamdulillah kita langsung dari markas Tabarok Yazid di Mesir. Jadi kemarin saya sudah alhamdulillah mengambil lisensinya, mengikuti seminar daurahnya, pengambilan lisensinya langsung bersama Dr. Kamil Al-Labudi yang beliau memang langsung datang dari Mesir. Dan insya Allah kali ngikutin ini level 1 dan level 2. Dan saya berharap bagaimanapun juga anak-anak itu kan balita, dia kan mampu untuk menampung kosakata itu sampai 2.000 kata. Jadi sayang kalau ternyata anak balita yang tadinya dia itu masuk ke memori ke otaknya itu 2.000 kata itu hanya sekedar mungkin karena nyanyi atau apa gitu kan sayang. Jadi kita mau mengambil mudah-mudahan ini Allah memudahkan semua yang kita niatkan, karena kalau anak balita dia sudah diisi dengan Al-Quran walaupun masih cadel-cadel itu akan hafalannya akan terserap lama. Berbeda kalau dia hafalnya dari sudah besar. Kalau udah kayak gitu ya. Alif aja susah kan? Iya. Alif. Kemudian untuk ininya itu kan tafsir, maka tafsirnya kita menggunakan metode tabarok. Ya, terus kalau untuk kasihnya kita menggunakan metode Utruja. Utruja itu ya untuk anak-anak balita juga. Jadi pengajaran tafsir sehingga anak-anak itu mereka cepat, namanya kita mengikuti pembelajaran daurah metode Utruja ini, bagaimana balita bisa khatam Al-Quran. Khatam tilawah dengan bacaannya Masya Allah. Ya siap-siap ya, anak-anak kayaknya siap-siap nih. Anak-anak atau Kesini, bapaknya? bapak-bapaknya juga. Iya. Insya Allah.
Facebooknya yang disebutin. Nah, di bawah ya kita akan buat link deskripsi. WA-nya udah jelas. Ah. Tapi promo dong. Facebook Kandung Budi juga pasti banyak. Banyak kayak gini. Dan yang pasti tuh nanti misalnya nih hari ini Ustazah mau menunya adalah nasi bukhori misalnya, nanti pagi-pagi itu udah di-share ya Ustazah. Makanannya enak, tujuannya enak, insya Allah jalannya juga mudah sih. Amin. Speechless, saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Oke, kita langsung tutup aja. Saya juga Mawanto. Saya Dewi Prabitasari. Kita pamit.